Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyaihina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala ma'alifimullah ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulubihi fid darain amin summa qal Allahumma hidayatan lisawabiha ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu sifat 20 ini bagi kepada 4. Satu sifat nafsiyah, kedua sifat sarbiyah. Sekarang masuk kita kepada sifat ma'ani. Artinya sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang wujud, yang ada, yang berdiri kepada zat yang wujud, mewajibkanlah zat bersifat dengan satu hukum, yaitu sifat maknawiyah adanya. Arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang wujud, yang ada, yang berdiri kepada zat yang wujud, mewajibkanlah zat bersifat suatu hukum, yaitu sifat maknawiyah adanya. Nah, dia berdiri kepada zat yang wujud. Jadi untuk mengetahui yang apa, yang benar itu kadang-kadang kita yang salah dulu supaya dapat kita yang benar. Itulah gunanya bertanya dalam mengaji. Enggak, kalau kita kaji sebentar aja selesai nih.
Jangan salah, cuma yang menyalahi ini maksudnya ya, kita di skala yang baru ini, sifat baru ini semuanya berhajat kepada zat tempat dia berdiri. Sifat Allah Ta'ala berdiri pada zat, kan beda kan? Itulah bedanya. Jadi untuk mengetahui itu macam mana sih dimaksud ini? Berdiri kepada zat yang mewujud. Berarti segala yang ada ini termasuklah kita, sifat kita ini berhajat kepada zat tempat dia berdiri. Betul, betul ini. Macam kata si pada Am tadi, kalau masalah fikih salah kita maksiat berdosa. Kalau masalah tauhid kafir. Sebagai contoh yang paling mudah aja lah. Ini warnanya apa nih akhiran? Hijau. Terserah lah hijau, tahbir, tahap lantai lah warnanya. Ini nggak akan ada kalau nggak ada zat tempat dia berdiri kan. Sifatnya hijau. Tapi adanya hijau tuh kalau dia karena ada zat tempat dia berdiri. Kita pun punya sifat mani kok. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ya kan. Itu ada pas sama kita. Tapi sifat kita ini kalau mati ada lagi bisa dengar kita. Kan nggak ada kan? Nggak ada tempat dia berdiri. Mendengar nggak bisa, melihat nggak bisa, semua nggak bisa. Sifat yang ada sama kita ini, sifat mani ini berhajat kepada zat tempat dia berdiri. Kalau mati tak ada lagi. Nah, udah dua keterangan. Atau yang lain, itulah sifat baru ini untuk mendapatkan keterangannya ini. Cuman sih maksudnya? Memang kalau saya dulu nanya gini, kenapa kayak gini kali buat baca bahasa Indonesia aja kenapa bisa mudah? Kata guru saya gini, nggak ngaji nanti kau maksudnya. Apa hubungannya nggak ngaji? Kalau baca buku aja lah maksudnya. Oh ini jelas ini, kitabnya jelas. Makanya biasa kayak gini dibuat. Tapi kita ngaji. Nah karena ngaji, karena kayak gini bunyi kita kan bertanya dulu karena kan. Wow. Arti sifat bani yaitu tiap-tiap sifat yang wujud yang ada, ya, yang berdiri kepada zat yang wujud. Jadi berdiri pada zat yang wujud. Karena sifat Allah Ta'ala qadim lagi bako. Nah, mulai keterangan yang lebih luas ya. Sifat Allah Ta'ala yang manapun qadim lagi bako, yang manapun. Sifat kita enggak. Kita harus berdua. Mula-mula kita pandai melihat ya. Pandai mendengar pula. Ke satu-satu datangnya. Sifat Allah tidak, yang manapun. Makanya sifat 20 ini kalau ada orang bilang gini, gak usah baca sifat 20. Bahkan ada orang tua dilarangan, ngaji apa kok? Gak usah ngaji kok, gila kok nanti kita. Nah, siapa punya cerita itu? Saya punya cerita lah. Gak suka aku, saya belajar ini. Nanti gila kok katanya. Gak ngaji lagi deh, gak dapat jawaban lah dia. Coba di mana dia ngaji. Tadi Ustaz kenapa? Kata orang tua saya larangnya saya ngaji, umpama ini kan. Karena tanya gila. Nah, dapat jawaban dia. Kalau memang belajar sifat 20 gila, siapa yang gila duluan? Gurunya apa muridnya? Hah. Jawablah, Eri. Kalau belajar sifat 20 bikin gila, kalau gitu yang mana gila? Gurunya apa murid? Udah. Kalau gitu Nabi gila. Kafir langsung ya. Nah, itu bahaya itu. Jadi yang gila gimana? Belajar sendiri. Belajar sifat 20 dari sebentar kan. Atas coba pula tak ada jauh cuma sih. Nah gitu aja. Karena itu ada sifat ma'nawiyah kan? Ada sifat ma'nawiyah. Maka kita bisa tidak mesti bersifat dengan ma'nawiyah katanya. Kenapa? Karena ma'nawiyah itulah nggak ada sama kita. Sifat mani ada sama kita. Kurdat puasa juga kita, menentukan juga kita. Besok kita begini buat gini, kita tentukan juga kan. Tapi yang kita tentukan ini yang ditentukan Allah Ta'ala. Kan itu beda kan. Sifat mani kita ini yang dima'anikan. Nah gitu. Puasa kita pun yang dipuasakan. Mendengar kita pun yang diperdengarkan. Semuanya itu. Kita nggak ada punya sifat ma'nawiyah. Allah Ta'ala punya sifat ma'nawiyah. Mendengar kita yang diperdengarkan. Betul nggak nih Hari? Nggak mau nanya, udah saya nggak nanya lagi kok. Betul nggak nih? Nah, berarti kita mendengar pun yang diperdengarkan kan? Nah, mesti tasdik berarti.
Kuasa kita pun yang dikuasakan Allah Ta'ala. Seluruhnya itu. Bertasdik di hati. Iya, tapi untuk apa kita kaji ini? Datang malah sudah ngaji ya. Untuk ujian nanti lah. Jadi sifat Allah Ta'ala qadim lagi bako semuanya. Wujudnya, kidamnya, bakonya semuanya. Wujudnya semuanya qadim lagi bako. Datang orang nggak belajar tadi, nggak berguru, berpikir-pikir. Allah mau mendengar. Mendengarnya itu qadim lagi bako. Nah, samanya itu. Kalau gitu sebelum dia menjadikan apapun, nah, berkata-kata sendiri nih. Apa dengar Allah Ta'ala? Nah, melihat pun dia apa dilihatnya? Belum ada satu pun dibuatnya. Nah, itu bikin gila tuh nanti. Apa dilihat Allah Ta'ala? Belum lagi sampai ke atas. Sampai kita berusaha minta apa? Siapa yang lagi langit? Allah Ta'ala. Siapa yang bumi? Allah Ta'ala. Siapa yang semuanya Allah Ta'ala menjadikan. Yang menjadikan Allah Ta'ala siapa? Nah, ini lebih gila tuh nanti nih. Nggak belajar. Kalau para sahabat cukup dengan surat Al-Ikhlasnya selesai sifat 20 ini. Kita baca sifat 20-nya langsung berulang-ulang, tamat belak-belak, ganti kitab pun tak masuk-masuk juga. Masuk, kalau saya bilang nggak masuk. Iyalah kata kita. Kalau masuk nggak ada masalah kita. Tanda belum masuk lah itu. Apa sebabnya Ustaz? Nah? Sebabnya kenapa susah kali menunjukkan maksudnya sifat dulu kenapa? Kita kenapa susah kali itu? Apa yakin? Apa nih? Udah, kalau itu pertanyaannya, terlalu banyaknya apa kita hijab yang menutupi apa? Sangat banyak. Dosa kan? Dosa juga. Masalah dunia ini ditutupnya lah hijab, nggak nampak. Itu tertutup, tak terbuka hijab. Satu, yang keduanya kita pun tidak minta sama Allah Ta'ala. Yang kita minta dari kecil sampai sekarang duit aja ya. Minta murah rezeki aja. Yang di atas turunkan, yang di bawah naikkan, yang di kanan, yang di kiri ketengahkan, saya duit aja dulu. Tapi coba minta, ini pertanyaan Syiam. Pertanyaan Syiam ini jawabannya untuk kita semua kok. Kita semua, saya juga. Kalau kita nggak paham, payah, minta sama Allah Ta'ala bikin payah itu. Minta sama Allah Ta'ala bikin paham, ya Allah, aku nggak paham nih ya. Kalau paham kan, nggak datang juga yakin nih. Kalau bikin aku yakin, itu. Lah gunanya ngaji. Jadi akhirnya ngaji ini apa? Menjawab semua masalah kita hadapin. Siapa yang ngerti, siapa yang ngaji. Apapun masalah, ya, ngaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Siapa nggak ngaji dia? Si Ihsan siapa namanya? Saudara Pak Edi lah. Oh, Dian. Hah? Dian. Dian? Bukan. Dian. Yang istrinya Sheila itu ya. Apapun cerita syaratnya kita mesti yakin. Itu loh kita belajar sifat datang yakin. Enggak pernah ragu. Begitu datang pertanyaan, tap jawab, langsung jawab. Kalau belajar sifat 20, gua nggak bisa. Apa ya? Jadi sampai ada orang tua ngelarang anaknya ngaji belas, jangan, nanti kau gila. Kalau datang cerita sama kalian nggak jawab sekarang udah ada ilmunya kan. Kalau gila, yang duluan gila gurunya apa muridnya? Gurunya. Kalau guru kau bilang gila berarti Nabi Muhammad gila. Kalau Nabi Muhammad gila yang jadikan Nabi Muhammad jadinya. Ya itu kaitannya sama semua terus itu. Kafir kan? Hati-hati. Maka itulah hikmahnya, maka Allah mengangkat Nabi Rasulullah itu, Nabi kita ini menjadi penghulu segala Nabi. Padahal dia buta huruf, nggak pandai baca, nggak pandai nulis. Apalah hikmahnya? Diangkat Allah Ta'ala seorang Rasul yang dia penghulu segala Nabi. Karena kalau dia pandai baca, pandai nulis, yang dikarang, nanti kata orang, oh yang dikarang-karangnya itu, dia kan sarjana itu ya kan. Karang-karangnya itu, dia enggak. Sudah tasdik kita di hati kita, yang dikatakan Nabi semuanya benar dari Allah Ta'ala. Dia nggak pernah nulis, nggak pernah baca. Dia benar dari Allah Ta'ala. Ya udah, apa ragu kita lagi kalau itu?
Rasul menjadi utusan, ya, utusan Allah Ta'ala. Dia tidak berkata, tidak berbuat kecuali seperintah Allah Ta'ala. Nah, kata Nabi, rapatkan saf, lurus dan rapatkan saf. Kata orang sekarang, tak siapa lu bilang, ya, renggang-renggangkan. Dia cakap siapa dengar? Kan gitu jadi kan ini banyak lurus etikat orang dah ini. Nah itu kita ngaji supaya kokoh keimanan, nggak goyang. Nanti macam-macam lah kejadian ya kan. Udah darurat ini. Kalau sekarang sholatnya jangan macam dulu lagi, ruku aja nggak boleh berdiri karena ketembak peluru besar. Terus saya terjadi ruku aja ke semang, ikut juga gitu. Tunggu dulu lah ya. Nah, sudah ya. Itulah makanya sifat 20 ini satu aja pun kita pegang, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Hasilnya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan cerita dongeng ini. Kalau pun ada pertanyaan, aku jalankan nikmat, enaknya belum pernah kurasakan. Tadi belum duduk kajinya. Udah, walaupun kalian nggak bertanya, biar aja nggak apa-apa. Saya ngalah aja dalam masalah ini. Biarlah saya nanya, saya yang jawab ya. Dari wajah-wajah kalian ini banyak alim makan daging udah kalian semuanya. Bahkan masih ada daging di rumah ya. Ya, Ri? Udah nggak ada lagi, baguslah. Kalau nggak, semak, jangan makan dagingnya bersemak daging banyak daging ya. Yang saya maksud apa? Daging itu beli apa enggak? Kurang nyata macam mana? Baru aja kejadian. Nggak beli kan? Itu ilmu tauhid ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Kawan, masih ada daging udah nggak ada juga? Nggak tahu saya. Iya, lucu kali kalau suami bilang nggak tahu pula. Nggak tahu, kalau kenal yang makan istri dia selera apa. Oh gitu. Kemarin itu aja. Nah ya. Gabunglah kalian dua sama gak ada. Saya masih banyak di rumah tuh. Kalau mau datanglah ke rumah. Tapi yang mau disampaikan ini, itu udah dalil nggak beli daging itu. Kata orang daging paling mahal nggak beli kok. Kuasa lah mendatangkannya, kuasa. Kurang macam mana lagi itu? Jadi Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia benar maha kaya, maha mengetahui, maha mendengar dan semuanya maha itu sama Allah Ta'ala. Tahu deh. Nah. Sekarang tergantung niatnya. Tengok tuh yang marga apa? Siregar itu. Yang kurbannya 1.100 ekor. Nggak tanggung ya, 1.100 ekor. Kurbannya. Berapa miliar duitnya itu? Tapi bukan itu kita tengok. Jangan dia nengok kurban sampai 1.100. Asal mulai seekornya itu. Itu yang ngaji ini makanya enak kali ngaji sebenarnya. Tergantung niatnya kita. Innamal akmal benian. Waktu dia korban seekor, apa kata Allah Ta'ala? Ya Allah, jadikan aku tahun depan aku korban 10 ekor. Amanah dia, dapatnya rezekinya tuh. Berinya 10 ekor. Tahun depan ya Allah beri naikkannya lagi. Sampai 1.000 ekor. 10 ekor, 100 ekor sampai 1.000 ekor. 1.100. Sekarang apa munajatnya? 100.000 ekor. Kok kayak gitu? Kok gitu para sahabat kok gitu. Dan Allah ngasih rezeki sama dia. Kenapa dia dapat? Amanah. Jawabannya kenapa dia dapat seperti itu? Dia amanah. Apa aku nggak amanah? Jawab sendiri. Contoh-contoh orang nggak amanah gini ya. Makin sebentar juga jawabannya. Untuk mengetahui salah atau benarnya, tengok yang salah dulu. Aku ini amanah apa enggak ya? Di dalam keadaan seperti sekarang ini, disahkan orang corona aja ya. Macam corona itu boleh ngasih rezeki ya. Kan gitu jadinya kan. Ah, udah. Kita niat, ya Allah, dari ngaji ini kan kita niat. Kita sudah ngaji,
Apa doanya pun tingkatkan ke atas. Kalau dulu ya Allah murahkan rezekiku, sekarang tidak. Ya Allah jadikanlah aku orang yang memberi hutang, jangan berhutang. Datang rezeki itu sama kau 10 juta. Nggak tahu dari mana, nggak tahu lah 10 juta lah ya. Cepat cerita. Belum sempat kau simpan lemari, datanglah orang hutang sama kau. Saudara kau, saudara dekat aja, antam. Aku perlu kali 10 juta. Cuman kasih separuh, dia separuh. Nah jadi juga lah, bagus juga lah kau tuh ya. Kau kasih juga separuh ya? Iya, nah, aku kan peluang juga. Kasih semua ya. Tapi apa bisa kan nggak amanah kan? Kan lihat, kita juga kan lihat kondisi juga. Iya. Kita butuh orang itu, kita kasihkan aja. Juga kasih separuh. Udah bagus lah itu kau. Saya bilang bagus lah itu. Cuman nggak amanah. Kalau kita minta ya jadikanlah aku orang yang berhutang, jangan berhutang. Memang hujannya langsung datang itu. Oh ini orang nggak udah kita pikirkan aku, kau udah kasihkan lah. Tadi aku minta jadikan aku orang berhutang, jangan berhutang. Nah, lah. Allah Ta'ala lihat enggak itu? Iya. Tahu Allah Ta'ala? Itulah kita lupa di situ. Maka Sayyidina Ali itu diganti Allah apa? Yang turun tangan Jibril, Mikail turun. Malu aku kata Allah Ta'ala. Dia aku kasih pas-pasan, sanggup dia ngasih saudaranya. Malu aku kata. Allah Ta'ala yang malu. Jadi kita, kemana sih? Bagi dua aja lah kita ya. Padahal kita berani, kita udah kasih tauhid kan. Maka saya bilang tadi nggak usah marah. Orang saya bilang selalu kita, bukan kalian dan kita sama aja nih. Apalagi udah mati lampu ya. Udah mati lampu, udah kacau balau udah ini. Maka waktu hidup lampu, pujilah Allah Ta'ala, alhamdulillah. Tetaplah dia tuh ini Allah gitu. Jadi nggak takut lagi. Begitu uang ada 10 juta, nggak usah disimpan. Belum simpan datang orang, ya udah nah, alhamdulillah. Berarti makbul doa aku. Allah lihat, Allah pasti ganti. Kita nggak berani bertahan dengan pelit itu aja. Nah, tahankanlah maka orang pelit tetap susah. Itu rahasianya. Saya nggak pernah naik. Kenapa? Karena aku pada sangka hamba aku Tuhan. Kalau kau sangka segitu ya udah gitulah, nggak pernah naik. Kita ambil contoh yang paling kecil, paling rendah kali, supaya enak ngamalkan gaji. Belanja sudah, anak sekolah sudah berangkat sekolah semua, masih ada sisa uang 5.000. Kasihkan orang, kenapa sih? Kok takut juga? Nggak ada duit, laku habis. Inilah. Kapan melatakan gajinya kalau gitu? Kalau Rasul sampai pernah dia sholat maghrib berjemaah, selesai assalamualaikum warahmatullahi dia pulang. Sahabat dia diam aja lah kan, nggak lama balik lagi Nabi, baru diteruskannya wiridnya. Kok ganjil dari Rasulullah kan, ada apa? Oh tadi ada orang ngasih hadiah sama aku, takut aku lupa kata Nabi. Bagikannya dulu, sampai kayak gitu, nggak mau nginap. Udah seminggu rajin nih kan? Iya dah. Musyadah juga rendang seminggu udah bisa ada juga. Tentu apa? Panasi sudahnya rendang teritam lagi orangnya kan. Maujud tuh bahasa Indonesia ada gitu kan? Maujud tuh ada. Tanya aja tuh Sam, nggak paham. Jangan sampai kita nggak ragu, kita nggak tanya, rugi. Nggak gitu ya. Makanya sifat 20 ini kalau kita baca bentar aja habis ini. Sampai ada orang di Berayan itu dulu. Jadi sampai sekarang kalian baca sifat 20? Iya. Ya, 15 menit aja itu belajarnya gitu. 15 menit aja gitu. Wujud kidam bako muhalafatul hawadis qiyamu talabi nafsi wadahniya kudat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun samiun basirun mutakalimun. Dah kan selesai kan sifat 20 gitu. Coba buka satu-satu. Arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang mewujud,
tetap sifat yang ada. Sudah? Yang berdiri kepada zat. Maka sifat Allah Ta'ala qadim lagi bako, yang berdiri pada zat. Semuanya. Sambungan cerita tadi kita, dia orang nggak belajar, nggak mengaji, nggak belajar sama guru. Kalau gitu sama, mau mendengar, mau melihat basar. Kalau gitu sebelum Allah menjadikan apapun, sampai ke sana dikajinya. Pada waktu itu udah terbayang deh Allah Ta'ala itu kan, udah kafir deh itu udah. Sebelum Allah menjadikan apapun, macam mana Allah itu dibayangkannya? Ada bentuknya, ada jisimnya, kafir. Apa ini dengarnya? Apa ini lihatnya? Berarti kita nggak boleh bayangkan gitu. Nggak bisa bayangkan. Kata Rasul terlintas saja di hati bukan. Ya maksudnya kita hindari bayang-bayang gitu dalam hati kita pikiran gitu. Kata Rasul saya sampai kata Nabi. Terbayang aja pun di hati bukan. Kalau kita Imam Ghazali carilah Tuhan sampai dapat. Kalau dapat bukan. Berarti kalau terbayang terlintas kita bantah aja kan? Ya iyalah. Macam mana kita bayangkannya? Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak tengah. Macam mana kalau tidak bergerak, tidak diam, satu itu aja lah. Macam mana? Bisa kau bayangkan? Nggak bisa. Bagaimana kalau kita pikir gini kan? Nggak mungkin waktu nggak bertempat. Gimana? Tidak mungkin waktu nggak bertempat. Apa itu nggak boleh kita gitu kan? Nggak boleh. Kalau bertempat sama dengan kita berarti. Kau di mana rumah kau sekarang? Sama lah kau bertemu Tuhan yang sama-sama bertempat dirinya. Muhalafatul hadis bersama dengan segala yang baru. Sahabat sahabat. Maka kalau jauh tidak berantara, dekat tidak tersentuh. Cemana pula? Udah apa, Hasbi? Jangan ya. Itu menggaris bilang terlintas saja di hati bukan gitu Nabi. Kalau yang bisa ceritakan Nabi kok. Masalah Nabi Musa, Nabi Muhammad sendiri satu-satu perintah Allah Ta'ala tidak melalui Jibril, perintah sholat kan. Nabi berdialog dengan Allah Ta'ala langsung. Tapi pernah cerita Nabi? Gak bisa. Karena kalau mulai itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Macam mana Nabi mintakannya? Berarti kalau waktu Rasul berjumpa Mi'raj itu kan ketemu Allah di Siratul Muntaha. Ini kan mengartikan itu kan. Itu kan tempat Siratul Muntaha. Nah. Pertanyaannya apa? Berarti kan kalau begitu kan ada pertemuan satu. Ada bercakap-cakap Nabi pun. Minta supaya diturunkan lagi. Kalau enggak 50 rakaat kita ini sebenarnya. Minta kurangi sampai jadi 5 rakaat. Macam mana? Pernah ceritakan Nabi sama kita macam mana berdialog dengan Allah Ta'ala? Ada. Kalau memang nggak bisa. Nah, datangnya pertanyaan. Nah, tempat bicara. Kalau nggak diceritakan Nabi lah. Wajib tabligh kok nyampaikan. Kenapa nggak sampaikan Nabi? Jadi, kalau memang ini menjadi pertanyaan, jawabnya gini aja yang paling mudah. Jawaban yang paling mudah aja. Sepakat kita mengatakan bahwasanya cabai itu pedas ya. Pernah nggak cabai itu, Eran? Nah, coba Sata di antara kalian siapa bisa menceritakan pedas cabai? Coba. Bisa menceritakannya? Ya tahu lah aku pedas. Macam mana pedas itu apa, Eran gitu kan? Oh, kalau kamu tahu kasihkan cabai rawit. Nah, baskanlah kau. Udah makan nah, pedas kan? Pedas sekali nih. Nah, kita ceritain sama aku. Bisa? Nggak bisa. Itu yang paling mudah paham aja. Siapa yang paham kayak gini? Yang ngaji, kalau ngaji mana paham? Ngada-ngada aja itu makanya umat Nabi Musa itu umat paling degil. Tuntutnya juga sama Musa. Ya Musa, kau bilang Allah itu ada tempatnya mana? Kami nggak nampak. Macam mana kami butuhan sama kau yang bilang yang nggak nampak ini? Kami belum melihat. Mendajar lagi Nabi Musa. Pergi dia ke Bukit Tursina. Tapi kalian jangan berarti cerita ini ya. Harun, karena berdua semasa itu ya, Nabi Harun, kau tinggalkan dulu umat ini. Kau jagalah orang ini. Aku pergi ke Bukit Tursina, mau nanti ke Tuhan. Yang diadukannya, ya Allah, ini umat ini minta untuk melihat engkau ya Allah.
nggak mau orang itu beriman. Ada tapi nggak ada mana itu. Cuman memahaminya dia, ya kan? Wajar juga tuh orang itu kan. Kau bilang nggak ada, mana dia? Mau kami beriman? Nggak bisa kau melihat aku Musa, kata Allah Ta'ala. Nah, kalau kau apa? Atau ada palingkan wajah kau ke bukit itu. Dipalingkan Musa, meledaklah begitu hancur. Pingsan Nabi Musa. Nah, baru lagi turun. Itu ceritanya kan. Turun dah dari begitu sini orang dah nyembah lembu. Waktu itu orang nyembah lembu. Marahnya sampai Nabi Harun, dipegang jenggot Nabi Harun, langsung putih semuanya kan. Kenapa sebentar ku tinggal kok umat dah kayak gini? Kok pindah nyembah lembu? Menajak lagi Musa, ya Allah, sampai begitu mulia Nabi Muhammad sampai sekarang dipiaranya kita kan, sampai hari kiamat. Kenapa umatku tinggal sebentar aja udah nyembah lembu? Jawabannya ini yang penting sama kita. Musa, kata Allah Ta'ala, kau mau jumpa dengan aku, kau serahkan umat ini sama Nabi Harun. Harun sama kau apa bedanya sih? Nabi Muhammad tidak serahkan umat ini sama aku. Umati ya Allah, aku mau kau panggil, macam mana umat ini? Serahkan sama aku. Maka terpelihara kita sampai sekarang ini. Udah dapat jawabannya? Ilmu ini bukan sekedar tahu, ya dikuasai. Arti dikuasai, kalau ada orang bertanya kita bisa sudah tahu. Ada gini salah kalau gitu? Nggak ada. Bicara Nabi Musa sama Allah Ta'ala itu melalui rasa atau melalui apa? Kan tidak perlu bersuara. Tapi dia Allah Ta'ala itu apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Kalau dia dengar dia macam suara itu kan perlu bersuara. Iyalah. Itu makanya kalamullah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sudah dicontohkan yang paling mudah tadi. Pedas cabai itu bersuara. Kau yakin nggak cabai itu pedas? Kalau ada suruh siasa ambil cabai sambil makan, kasih kemenjan, kasih 1 sendok mana? Jadi maksudnya kau bisa mengetahui Nabi Musa itu bahwa itu Allah Ta'ala yang waktu itu kan Nabi Musa ini bertemu Allah dikasih 10 perintah itu kan. 10 perintah dan komandemen itu kan, 10 perintah itu. Macam mana perintah itu sampai kalau tak ada huruf, tak ada suara? Apa beda Nabi menerima wahyu? Kan melalui Jibril kan? Jibril yang bersuara sama Nabi. Jibril Dikatakan langsung Allah bicara dengan Iya, Jibril mengambil Al-Quran ini kan dari kalamullah kan dengan Allah Ta'ala dari kalam itu. Macam mana hurufnya? Bahasa Arab? Tidak. Jadi langsung masuk gitu ya. Gini ya. Mau nggak diturunkan sikil tensi, banyak kali makan daging ini memang. Bukan emosi ya kan. Karena saya bilang bolak-balik, kalau kita nggak paham ya, Hendra, rekanan, minta tolong sama Allah Ta'ala, ya Allah kalau memahamkan ya, aku nggak ngerti ini, cuma supaya duduk kaji ini, itu mesti kita minta. Itulah paling bagus kita minta. Yang dikatakan Nabi itu minta yang bagus, yang pasti baik. Minta sabar bagus nggak San? Sabarnya. Nah sebentar ini saya minta sama Allah ya, sabarkan aku ya Allah ngadepi orang, apalagi nggak bisa nih, semangat gunanya ya kan. Untungnya nggak bersuara. Itulah kita minta sabar, paham kaji. Kalau nggak bisa paham, guru pun nggak bisa mahamkan kok. Ya bukan Nabi Musa capek mahamnya, nggak bisa. Kecuali Allah Ta'ala mahamkannya. Cukuplah bandingin cerita tadi, cabai itu pedas. Semua kita mengaku cabai itu pedas. Bisa kita ceritakan? Bisa. Bisa kita rasakan? Bisa kau ceritakan? Tidak. Jadi tidak semuanya mesti kita rasakan, kita bisa ceritakan, nggak bisa. Banyak bukan cabai aja. Mau dinaikkan lagi? Biar saya naikkan lagi. Asal paham aja, sanggup aja lah kan. Dan bawa gelas penuh ya. Gelas kosong, kalau gelas penuh nggak bisa tumpah. Kenapa kita kalau sudah berhubungan dengan suami istri, kok suruh mandi wajib? Kok nggak ngambil wudhu aja? Mandi wajib. Rukunnya 2 ya. Niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Kok nggak usah kenapa? Sampai bulu ketiak pun mesti kena ya. Ujung kuku pun sampai. Kenapa nih? Karena waktu itu kita seluruh tubuh merasakan. Apa ya? Nggak tahu, Sar, aku nggak nengok-nengok ya, nggak hotel.
Iya lah, karena kenikmatan yang kau rasakan itu, kau nggak tahu bahasa buru rumah kau berdiri waktu itu. Nah, awak juga cari pasal memang. Iya betul lah. Kembali kita kepada pembahasan Ustaz tadi yang masalah Nabi Musa menyerahkan kepada Harun. Apa bedanya kaum Harun sama-sama hambanya? Nabi Muhammad serahkan dia mati, mati. Jadi apa yang mengharanya? Tapi kenapa ada juga umat Nabi Muhammad yang engkar kan? Oh gitu. Yang fasik dan itu kan gitu. Nah, ini was-was setan di kita Mas ya. Kenapa Allah telah buat neraka sih? Surganya nggak usah kenapa? Neraka siksa dibuatnya disiksanya orang. Tahap apa aja kerja Allah Taala itu. Itu jadi nanti. Kalau itu pertanyaan itu jawabannya. Kenapa ada yang tahan, ada yang suka Allah Taala lah. Udah. Untuk menjawabkan ini langsung jawaban yang KO yang langsung gak usah panjangkan cerita nanti ini panjang cerita ini. Nah, saya ulang lagi ya. Ada orang kaya. Orang kaya itu mungkin saya bilang itu orang kaya meja batu gio. Dah, gitu ada tolong itu kayaknya itu kan. So, aku mau nanya sama kau kata. Karena dia pangkat abang, saya panggil abang sama dia. Untuk apalah alternatifnya apa? Ada sisa kubur. Bahkan neraka udah sisa di kubur, sisa lagi di neraka lagi. Apa kerja tua sih nyiksa aja? Nggak usah aja kenapa? Baik-baik aja semuanya kenapa? Sama kayak pertanyaan kan? Nah, saya tak jawabnya gini, Pak. Itu sepatu bapak itu berapa Pak beli? Aduh, kau ini orang dia bosan. Suka-suka dia ngomong sama saya kan. Yang ku tanya tadi, ku jawab, Bapak nggak bisa. Kan Bapak berat. Saya pun nanya juga. Sama-sama beratnya kita ini. Berapa sepatu Bapak beli? Waktu itu buatan Italia itu harganya 350.000 San. Dulu udah tahun 86 itu. Kan mahal kan sana. Dah jawab aja 350.000. Ini asbak rokok nih. Dulu ada asbak rokok yang aluminiumnya 3 segi. 2.000 tuh ya. Ditaruh di meja gio. Gak cocok nih Pak. Harga 2.000 taruh di meja gio. Sepatu Bapak pijat teh ayam. Mana? Ya memang aku jadikan untuk tempat kaki kok. Aturan junjung lah sepatu Pak sini. Harga itu 50.000. Diam dah, udah ngerti. Kalau orang pintar nggak banyak tengkak San. Harga itu 50.000 ngapa ya taruh di kaki? Memang ku beli itu untuk taruh di kakiku lah gitu ya. Nah, sampai yang tadi jawabannya. Maka batu yang disuruh Nabi, batu giringkan tuh gandum Siti Fatimah tuh. Bergerak sendiri batu menggiling gandum. Kok mau aja disuruh gitu kalau bahasa kita kan. Macam mana tidak Rasul takut kali aku nih. Karena kata Rasul bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia. Dan sampailah ke batu yang jadi bahan bakar neraka. Batu takut San. Kita kok nggak takut ya? Takut batu. Yang sampai aku salah satu batu yang jadi bahan bakar api neraka. Jadi kalau berbuat ini itu makanya hukumnya harus. Allah berbuat sekehendak suka hati dia ya San. Kalau belum bilang belum San. Biasa sampaikan lagi contoh yang lain. Nih nggak apa-apa usah ketahui. Kalau belum duduk, sampai duduk kaji dia. Makanya kaji duduk namanya. Sampai duduk jelas, sampai bisa kalian kuasai. Kalau ada orang bertanya, kalian pun bisa jawab. Sedangkan sampah-sampah tuh ada aja orang yang mau sana. Pemulung-pemulung tuh ada yang penting sama dia kan. Aku nggak perlu sampah udah buang aja. Tapi ada yang butuh. Ada. Sama kita mungkin sampah, sama orang kan enggak. Bahkan tulang sekalipun ya, jangan simpan dalam rumah. Ini tidak boleh saya bilang, jangan simpan dalam rumah tulang. Buanglah keluar. Karena tulang itu makanan jin. Jadi kalau barang saya ingin melihat jin, taruh tulang rumah. Matikan lampu, duduk sih, taruh tulang. Nanti datanglah jin tuh ya. Kadang-kadang lupa dia menghilangkan badannya. Wujud dia itu. Saking surya makan tulang, nah nanti nampaklah mukanya. Wujud jin itu. Kalau pengen lihat jin. Tadi juga ibu-ibu pengen macam mana ya, Ustaz. Saya dulu ada guru saya, katanya kalau mau melihat alam barzah itu kau datang, kau belajar sendiri. Datang kau kemari. Biar saya ajarkan macam mana melihat orang yang sudah mati itu dalam kubur.
Enggak, masih ikut. Sekarang ibu bisa tahu. Saya bilang, nggak apa-apa, nggak usah datang sendiri bu, rumah saya bilang. Kalau ibu mau, apa tuh Ustaz? Datang malam-malam ke kuburan ya. Ih, ngeri lah gitu. Baca Yasin, tengoklah, minta sama Allah Ta'ala. Tunjukkan Tuhan tuh nanti. Dimana kabar keluarga kita dalam alam barzah itu bisa. Kalau berani, kalau nggak usah. Ya udah kalau itu saya contoh yang nggak ngeri bu. Cobalah saya bilang. Kita bisa ceritakan apa putusan. Tengok aja diri ibu di kaca tuh tengah malam. Tengoklah sendiri. Kalau kita memang orang baik, nafsu kita udah tenang, udah nafsu mutmainah udah tenang, nggak apa-apa kok. Tapi kalau nggak, cobalah tengok. Lampu terang, mana kaca kosan? Nggak ada sini. Kalau ada bisa ada wudhu ya, sembahyang udah sholat 2 rakaat, tengok kaca lah. Tengoklah kening tuh. Emang niatnya apa? Untuk melihat roh kita, nafsu kita tuh jahat apa? Sudah bagus. Nah, udah tengok kening, tengok pelipis kanan, tengok pelipis kiri. Udah, nggak apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa. Alhamdulillah bagus tandanya itu. Kalau nggak berani nggak usah bikin ya. Karena kawan saya dulu dia halifah di Besilam, itu juga lah dia cerita-cerita kami masalah ilmu. Karena kalau udah halifah ceritanya tinggi kali gaji itu ya kan. Saya sudah bisa melihat nafsu saya gitu, roh saya itu. Alhamdulillah saya belum dapat saya itu saya. Cuma kalau lihat saja jahir saya bisa. Ya bisa. Saya contohkan itu. Udah berapa lama kemudian jumpa lagi sama dia, macam mana jadi? Wah ngeri kali soalnya katanya. Tak sanggup dia. Tapi ada orang bilang sanggup ya, dasar dia lah ya, berarti lah. Apalah payahnya? Aku udah pernah mimpi Nabi, kan nggak apa bilang kan? Apakah bisa kita ketahui dia betul mimpi Nabi apa tidak? Bisa. Kalau memang orang itu sudah jumpa sama Nabi, berubah 180 derajat tuh tingkah lakunya. Itu dalil nggak apa-apa ya. Manusia ini kan berbuat kehendaknya ujung-ujungnya jalan. Itulah yang dipegang. Kalau kau ngaji yang mana ya, ini hijab langsung sama kau. Itulah yang dikatakan Nabi itu, Allah memasukkan hamba ini ke neraka dengan adilnya, masukkan ke surga dengan rahmatnya. Nggak cocok sama kita ya. Allah masukkan ke surga dengan rahmatnya, masukkan ke neraka dengan adilnya. Kan nggak cocok dengan kita kan? Masa adil? Nah, itu kan? Kenapa dibilang adil? Orang dia punya, artinya lah. Nggak cocok juga. Nah, kau buka topi kau bakar sih. Apalah kita nengok dia nih. Supaya dibakar ya topinya. Paling ya suka hati dia orang dia punya kan. Tapi kalau topi orang kau dibakar, makanya Allah Ta'ala masukkan neraka dengan adilnya. Ingat tadi kata Nabi tadi ya, api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Itulah orang kafir itu jadi bahan bakar api neraka itu. Orang murtad ya. Akhirnya kekal selama lama sana dia. Udah belum Pi? Jadi intinya Allah berbuat kehendaknya karena dia yang punya. Iya, orang dia punya milik dia. Berarti ya lah. Mau protes, tambah parah. Maka syukuri aja lah. Nggak ada duit kau 1000 pun nggak ada. Syukur alhamdulillah. Tetap kau bersyukur. Duit 1000 nggak ada, beras nggak ada, syukur alhamdulillah. Kau bersyukur juga. Abang nih lah nggak kurang aja, syukur aja. Apa yang penting kata istri ya kan? Bukan. Ah udah. Tandanya apa supaya syukur? Bukan kaji yang salah. Awak yang nggak ngerti ya kan? Abang ini aja bilang syukur aku yang masak. Cuman anak-anak ini makannya apa? Berarti dia suaminya jadikan Tuhan ya kan? Nah dengar ya. Atau gini lah. Kalau abang bilang nggak bersyukur, tarik itu abang sekarang. Mana kau mau? Masih punya abang atau tidak? Apa kalau abang mati di kantor kau ketawa ya? Bilang. Ketawa penangis. Mana pilih waktu itu? 1000 pun nggak ada, beras nggak ada juga, syukur juga. Kenapa syukur masih hidup? Atau pilih? Kalau nggak aku matikan aja kau tahu mana? Mana mau pilih? Hidup. Syukur aja. Apalagi udah ngaji sampai 20. Ini
kaji ini mesti diamalkan. Bahwasanya ketentuan Allah Ta'ala itu tidak akan berubah. Suka atau tidak suka, sampai. Pengen ikut-ikut ya. Ya tapi berat kali. Enggak. Kalau berat kali bodoh Tuhan. Letakkan sama kita berat. Nafsu kita yang bilang berat itu. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Mampu. Cuma kalau nafsu ditanya nggak pernah mampu. Sama juga duit dikasih Allah Ta'ala nggak pernah cukup kalau nafsu ditanya. Berapapun. Kan kita santai ya. Walaupun kau sekarang bergaji 10 juta, katanya nafsu kurang. Kalau bisa 20 lah. Dapat 20 cukup, kurang juga. Tengok si bayimu, kemana-mana sampai kembali pun ngasih, nembarkan duit aja deh, jutaan bukan sedikit. Kok berani? Karena makin banyak dapatnya dia. Amanah, nggak takut dia. Makin menjadi lah duitnya. Kita masih banyak kurang-kurang simpan aja. Dicoba, kalau nggak dicoba nggak bisa naik-naik. Situ-situ aja kaji, nggak naik Pak Hanafi. Kaji ini bukan hanya kita cerita-cerita tapi diamalkan. Kan saya bilang udah berulang-ulang saya bilang. Tiap hari kita mesti sedekah, ya, mesti sedekah. Walau 1000, asal pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu orang marah. Tapi kalau pakai ilmu orang nggak marah, malah terima kasih, alhamdulillah ya. Kan ada pulpen harga 1000. Kan punya pulpen, ya udah ambil 1000 cuman kita kasih dia. Iya alhamdulillah ya. Ini untuk saya 1000 cuman, tapi pakai ilmu. Coba kasih duit 1000. So ini 1000, aku nggak makan kaki telur, kau terima ya 1000. Apalah kau bilang? Ya gitu ya, bagus. Kalau yang baru udah ngaji, kalau saya nggak, saya ambil dompet saya langsung. Ini duit aku ambil sama kau semua. 1000 ngasih orang. Tapi kalau pakai ilmu bisa, enak orang tuanya, enak. Apalagi ngasih anak-anak. Makanya kata orang tua kita dulu, yang enak ngasihkan sama orang tua, nggak ada apa sama anak-anak, nggak ada obat puji sana. Kasih duit 1000, makasih ya Wak, tengok jauh, tengoknya bolak-balik. 1000 cuma kita kasih. Sama orang tua, orang dewasa bisa juga, asal pakai ilmu. Pulpen itu harga 1000 tadi ya. Nah, Bu, bayar berapa sih ikat? 2000. Kasih 2 lah, 2 ikat. 2 ikat 4000 ya. Kasih uang 5000, balik berapa? 1000 kan? Udah nggak usah balik, ambil aja Bu. Senang nggak deh San? Kalau bisa kayak gini yang belanja kan enak ya San kan? Ini tawar pula. 3 5.000 ya. Kau jangan kau bikin hasbi. Kau ketara kali, kau bikin jangan. 3 5.000 ya. Itu yang jual bayam. Makanya kita menjalin itu sama orang, dia nengok jam, udah jam 11 ada kutunggu pun ini cuman. Udah lah ambil lah, nah, nyumpah dia. Janganlah kau datangkan lagi orang kayak gini. Kalau bisa hilangkan itu, hilang dompet dicuri orangnya kan. Nah, tanya. Jadi saya punya kawan, dia orang luar kota, pergi ke Medan. Hati-hati kau ke Sambu ya. Dulu kan terus Sambu semua sana dulu kan. Dulu kemana pun ke Sambu. Hati-hati kau Sambu ya. Banyak lagi pencopet. Oh ya, dia pun jaga ya. Jadi kantongnya tuh duit, dia segini aja tangannya, ini kantongnya tadi. Terasanya udah orang ngerogoh apanya, kantong tangkapnya tangan saya. Balikan uangku. Karena dompetnya belum dapat yang diambilnya. Iya, polisi datang, kasih duit dia. Nah. Sampai mau beli bus dia jalan. Kok bisa banyak duit gue? Duit pencopet itu. Pencopet kena copet. Nah, saking takutnya. Sudah ya? Sifat ma'ani itu mana dia? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kan yang 7 ini ada sama kita deh kan. Kudrat juga, kuasa juga kita.
iradat juga menentukan, ilmu berilmu juga kita, ya kan? Hayat kita hidup juga, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Cuman bedanya kita nggak punya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani ini ada sama kita, tapi sifat ma'ani kita yang dimaanikan, atau kudrat yang kuasa yang dikuasakan, iradat menentukan yang ditentukan. Apapun rencana kita yang ditentukan Allah yang jadi. Nah, pengen kuat-kuat ini. Jadi cemana sih posisi kita di hadapan Allah Ta'ala? Kita ini fakir ilallah namanya, sampai habis fakir, nggak ada bisa apa-apa kita. Dan Allah menunjukkan kuasanya. Itu tadi kalau kau naik itu, mana yang mewujud tuh? Yang nampak jelas sifat mani Allah Ta'ala ini. Kita semua yang hadir pernah ngerasakan, udah tersadar tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak, tangan pun nggak bisa digerakkan. Pernah ngerasa apa enggak? Nah kemudian datanglah gerakan Allah Ta'ala. Artinya apa? Nah itu dia, Allah sudah berkata sama kita bahwa nggak ngerti. Kalau udah ngaji baru ngerti. Nah udah jelas kok kan, kau tak akan bisa bergerak kalau tidak aku gerakkan. Kalau dibahasakan begitulah, digerakkan baru bergerak kan. Kalau itu kita nggak ada apa-apa ya kan San kan? Bergerak yang digerakkan. Kalau nggak bisa bergerak, itu udah kita rasain semuanya. Benar kok ilmu kuasa kalau gitu. Aku nggak ada kuasa apa-apa. Udah kan kan? Juga tidak jadi Jabariyah. Enggak, yang Jabariyah bukan gitu. Jabari. Semata-mata Allah kan Jabariyah. Yang bilang semata-mata Allah apa? Ini artinya Gerak pun tak bisa. itu tentang diri kita. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa saya yang kuasa itu. Kita tak bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah Ta'ala. Bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu pemahaman. Jabariyah itu yang semata-mata Allah Ta'ala, tidur aja dia. Nggak bisa juga. Itu Allah batas tidur aja. Bisa? Tidak. Nah, semua itu ya kan? Nggak bisa tidur sah. Orang tidurkan dia kok. Tapi kalau kita minta sama Allah untuk tidur bisa. Orang semuanya beristirahat sama Allah Ta'ala, orang dia yang maha kuasa. La ilaha illallah, illallahul musakinu kulli syai'. Hanya Allah yang mendiamkan. Mendiamkan apa? Terserah kita lah. Mendiamkan angin yang beliung, mendiamkan api yang berkobar, mendiamkan awak nangis, silahkanlah. La ilaha illallah, illallahul musakinu kulli syai'. Hanya Allah yang mendiamkan tangis anakku ini. Atau batuk yang 40 hari kata orang nggak ada obat, yang nggak ada. Kalau Allah diamkan bisa? Bisa. La ilaha illallah, illallah musakinu kulli syai'. Hanya Allah yang mendiamkan batuk anakku. Jangan salah mengamalkannya nih ya. Itu sifat 20 terakhir itu. La ilaha illallah, hanya Allah yang mendiamkan anakku. Mati itu anak Allah. Yang mendiamkan batuk anak. Dulu jalan saya tuh kayak gitu, depan rumah tuh. Pagi ngaji, pagi Jumat tuh diantar nih kuat-kuat speaker. Bantuin lagu dia pergi. Untuk nganggur ngaji aja. Ya diam aja, sabar aja, lantar itu bagus juga ujian sampai ngaji pada dengerin musik ya kan. Tapi lama nggak tahan juga apa. Nah, tinggal baca itu ya, la ilaha illallah, illallah musakinu kulli syai'. Hanya Allah mendiamkan, jebol saya kira. Terus nggak ada suara lagi lah. Nah sudah. Jadi segala sesuatu serahkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita fakir ilallah, sampai habis fakir, tak bisa apa-apa. Sudah Gus? Ada sampai silakan aja kita ya, tuh ya. Si Rodi pun udah ngantuk udah ya kan, capek kan katanya. Nanti akan datangnya sifat maknawiyah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqi alaiha nahya wa alaiha mutu alaiha nuqasun sallallahu ta'ala minal amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.